Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pagi hari ini Bu Uswah akan memberikan pembelajaran fikih bersuci dari najis bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui cara mensucikan tanah dari najis. Yang kedua, mengetahui hukum terkait dengan najis. Namun sebelumnya Bu Uswah akan mereview ulang video pembelajaran yang sebelumnya. Yang pertama, pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Yang kedua, najis terbagi menjadi 3 macam, antara lain najis muhaffafah atau najis ringan, najis mutawassitah atau najis sedang, dan najis mughalladhah atau najis berat. Yang pertama, najis muhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum ASI ibunya dan umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Nah, najis ini disebut dengan najis ringan. Cara mensucikannya, kita hanya memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, ada najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah atau najis sedang ini adalah najis yang berasal dari kotoran hewan maupun kotoran manusia. Pernah nggak kalian lihat kotoran sapi yang berceceran di jalan, atau kotoran ayam yang mengotori lantai, kemudian kotoran burung yang menempel pada benda atau pada gambar seperti mobil, tubuh yang penuh dengan lumpur saat bermain? Nah, ini semua disebut najis mutawassithah. Dan bagaimana cara menyucikannya? Najis mutawassithah ini disucikan dengan cara mengalirkan air ke tempat yang terkena najis, dicuci atau dibersihkan pakai sabun dan air mengalir sampai benar-benar hilang warnanya, rasanya maupun baunya dari najis mutawassithah ini. Kemudian yang ketiga, ada najis mughalladhah atau najis berat. Najis berat ini adalah najis yang berasal dari 2 binatang yang diharamkan dalam Islam, yakni anjing dan babi. Jadi baik air liur maupun kotorannya yang berasal dari 2 binatang ini, maka disebut juga dengan najis berat. Cara menyucikan najis mughalladhah ini, kita harus membersihkannya 7 kali dengan air yang mengalir, pakai sabun, dan salah satu basuhannya kita harus mencampurnya dengan tanah. Jadi setelah hilang warna, rasa, dan baunya juga, dan dicuci 7 kali, maka kita benar-benar dinyatakan suci dari najis mughalladhah ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyucikan tanah dari najis. Pernah nggak kalian pas jalan melihat tanah yang terdapat kotoran? Misalnya ada kotoran ayam maupun sapi. Nah, cara menyucikan tanah dari najis, kalau najis padat, maka kita harus menghilangkan atau memindahkan najis tersebut terlebih dahulu, kemudian menyiramkan air ke tempat yang terkena najis. Maka tanah tersebut sudah bisa dikatakan suci dari najis. Dan kalau najisnya cair, maka kita harus menyiramkan air ke tanah yang terkena najis sampai hilang wujudnya. Berikutnya ada hukum terkait dengan najis. Beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan najis antara lain, yang pertama, tidak berdosa menyentuh najis.
Jadi contohnya ada petugas kebersihan yang tugasnya setiap hari membersihkan kotoran. Ada juga tukang penyembelih hewan. Itu setiap hari pasti bersentuhan dengan darah dari binatang yang disembelih. Kemudian ada juga petugas pembersih penyedot tinja. Nah, pernah kalian pasti melihat di lingkungan sekitar. Setiap hari ketiga orang petugas ini selalu bersentuhan dengan benda-benda najis. Mereka tidak berdosa, tapi mereka tetap harus membersihkan diri atau mensucikan diri dari najis yang sudah mereka sentuh. Yang kedua, ada syarat ibadah kepada Allah. Setiap muslim sebelum beribadah harus wajib bersuci dari najis, baik najis yang melekat pada badan, pakaian maupun tempat ibadah. Mengapa badan kita harus suci dari najis, Bu? Ada yang tahu anak-anak kenapa sebelum sholat kita harus mensucikan diri dulu dari najis? Ya, suci dari najis menjadi syarat sah sholat. Jadi artinya sholat kita tidak sah apabila badan, pakaian maupun tempat kita sholat itu belum suci dari najis. Itu. Kemudian saat tawaf, misalnya baju yang kita pakai atau pakaian yang dikenakan saat tawaf terkena najis, maka tawaf kita menjadi tidak sah. Tuh, yang ketiga, ada barang najis yang haram dimakan. Jadi bersentuhan dengan benda-benda najis itu dihukumi boleh dan tidak berdosa, akan tetapi mengkonsumsi atau memakan dan meminumnya itu yang diharamkan oleh Allah. Apa dasar keharamannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Salah satu contoh, minum air kencing. Padahal itu adalah air najis. Meskipun tujuannya untuk pengobatan. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian ada keterangan tentang beberapa jenis barang najis yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, barang najis yang diharamkan oleh Allah ada bangkai binatang. Tahu anak-anak apa itu bangkai? Bangkai adalah semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih. Jadi matinya hewan atau binatang itu karena penyakit, jatuh atau diterkam binatang buas. Namun di antara bangkai binatang ada dua bangkai yang dihalalkan oleh Islam. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, uhillat lana maitatanil as-samaku wal jaradu. Artinya dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi yang boleh dimakan adalah hanya bangkai ikan maupun bangkai belalang, tapi tidak dalam keadaan busuk loh ya. Berikutnya ada babi. Daging babi jelas diharamkan dalam Al-Quran. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan di awal bahwa dua binatang yang diharamkan dalam Al-Quran, baik air liurnya, tulangnya, kulitnya, dan semua bagian dari hewan tersebut itu haram dimakan oleh umat Islam. Yang berikutnya ada darah. Darah yang dibekukan disebut marus. Nah, darah ini haram dimakan, haram dikonsumsi meskipun darah itu berasal dari binatang yang halal. Contoh darah ayam dikonsumsi. Nah, itu tidak boleh, itu haram ya.
atau darah sapi itu haram. Padahal binatangnya halal, tapi darahnya itu haram dimakan. Berikutnya ada binatang yang kotor dan menjijikkan. Ini binatang yang kotor dan menjijikkan ini haram dimakan. Contohnya kecoa. Masa ada yang makan kecoa? Menjijikkan bukan ya? Lalat, cacing, dan kaki seribu. Nah, untuk selanjutnya hukum terkait najis yang keempat, ada benda najis yang haram diperjualbelikan. Benda najis yang haram diperjualbelikan adalah benda najis yang mengandung racun atau zat berbahaya lain yang mematikan. Kemudian pembahasan berikutnya ada najis-najis yang dimaafkan. Apa saja najis-najis yang dimaafkan? Contoh, ketika kalian berjalan kemudian ada debu yang menempel di badan kita, nah itu termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian ada anak kecil atau anak bayi yang muntah, nah itu muntahannya termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian sisa darah yang ada pada potongan daging, misalnya saat ibu membeli daging ayam atau daging sapi maupun daging kambing, itu pasti ada sisa darah yang menempel pada dagingnya. Darah tersebut merupakan najis yang dimaafkan. Kemudian ada nanah atau bisul. Nah, kalian pernah terkena bisul. Nah, itu kan kalau pas ke gesek sedikit biasanya keluar nanah atau keluar darah. Itu najis yang dimaafkan. Kemudian ada juga percikan darah yang mengenai orang yang suka menyembelih hewan ternak. Pernah saat misalnya di kampung atau di rumah kalian melihat orang menyembelih, kemudian saat ayamnya dilempar atau disingkir itu terkena kita kecipratan darahnya. Nah, darah yang menempel pada kita itu najis yang dimaafkan. Tapi kita tetap wajib dan harus membersihkannya. Untuk selanjutnya, baiklah anak-anak, kita akan menjawab latihan soal bersama-sama. Kalian bisa buka buku paket halaman 68. Soal yang pertama, kotoran binatang termasuk najis ... Masih ingat, kotoran binatang termasuk najis ringan. Yang kedua, kotoran sumber penyakit karena mengandung, nah kotoran yang menempel di baju dan pakaian kita mengandung kuman. Yang ketiga, jika terkena benda najis, air tidak dapat digunakan untuk ... Air yang terkena najis tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang keempat, pakaian terkena najis harus segera diapakan? Dicuci. Yang kelima, kesucian badan berguna untuk menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang fikih bersuci dari najis. Berikut juga tentang latihan soal. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan Bu Guru, selalu jaga kesehatan, hidup bersih, ingat sholat 5 waktunya, mulai belajar dari sekarang ya, sholat 5 waktu, dan tidak lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku semuanya, tetap semangat dan rajin belajar ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husnik mara'aina, qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika.